Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai petani jagung, saya akan berbagi pengalaman bertanam jagung hibrida di musim kemarau. Perlu teman-teman pertimbangkan dengan matang, karena di musim kemarau itu sumber air yang kita perlukan dan tumbuhan perlukan itu sangat jarang. Nah, bagaimana kita menyikapi, bagaimana agar kita bisa panen dengan hasil yang memuaskan yang kita inginkan. Dan kembali lagi kepada rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap mendapat rezeki. Baiklah teman-teman, di awal bertanam kemarin saya menggunakan bibit NK Perkasa. Sebelum bertanam saya lakukan penyemprotan seperti biasa, pembersihan lahan. Setelah itu kemarin ada hujan deras ya, lumayan deras. Jadi saya melakukan penanaman. Alhamdulillah syukur bibit itu tumbuh semua. Dan setelah itu kondisi cuaca lebih kurang 1 minggu itu bisa dibilang nggak ada hujan yang deras lagi ya. Jadi pertumbuhan jagung itu lambat, tidak seperti pertumbuhan di musim hujan yang cepat. Itu saya melakukan pemupukan, membantu pengairan, karena di sini untuk pengairan susah ya, karena lahan sewa. Jadi lahan ini lahan baru ya, jadi persiapan untuk pengairan itu belum ada. Jadi saya melakukan pemupukan kocor di usia yang bisa dibilang masih antara 7 HST ya. Dari pengalaman saya kemarin, saya coba langsung ke batang, tapi apa hasilnya teman-teman? Tanamannya mati. Insya Allah itu sebagai pengalaman kita ya teman-teman. Kalau mau ngocor di usia dini di musim kemarau, kalau bisa jangan langsung dikenakan pohonnya, seperti pemupukan biasa lah gitu. Ada jarak kita melakukan pengocoran itu dari tanamannya, jadi tanaman itu tidak mati. Itu penuh pengalaman saya sebagai petani semula ya. Terus nggak lama dari situ ada hujan lagi. Alhamdulillah saya melakukan pemupukan di lahan yang kedua. Itu saya lakukan pemupukan tabur, karena saya melakukan pemupukan sendiri ya, berangsur, tidak upah, jadi minimal pengeluaran, karena perkiraan untuk mengepres ya pengeluaran kita teman-teman. Karena kita bertani, Masya Allah, usaha itu ya, kita sebagai makhluk hidup ya, makhluk yang mempunyai keinginan untuk untung. Teman-teman harus perhitungkan. Kalau bisa teman-teman diusahakan usaha sendiri dulu yang bisa dikerjakan walaupun berangsur. Saya lakukan pemupukan sendiri, kocor dan tabur. Ketika ada hujan saya tabur, ketika nggak ada hujan saya kocor. Jagung yang di belakang saya ini saya lakukan pemupukan 2 kali.
pemupukan bawah ya. Untuk pemupukan atas saya barengin sama insektisida campur gandasil untuk membantu pertumbuhannya. Alhamdulillah hujan hampir seminggu tanaman masih hijau. Dan kita khawatirkan lagi ketika masa pembungaan, teman-teman. Di masa pembungaan itu harus dijaga sebenarnya air, karena saya mengandalkan anugerah Allah ya, hujan. Tak ada hujan istilahnya kalau misalnya kita bertani sawah, mengharapkan hujan yang dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus benar-benar kita pikirkan, teman-teman. Harus kita jaga tanaman kita sayang. Kemarin saya kocor lagi di bareng selain pemupukan 2 itu, pemupukan bawah itu saya lakukan pengocoran, teman-teman, dicampur dengan urea dan Pondsky satu-satu aja, sedikit aja untuk membantu pertumbuhannya, teman-teman. Di lain itu kita menjaga kelembapan di tanah walaupun sebentar. Kalau bisa dilakukan kalau pagi-pagi benar, kalau sore kalau ngeliat sikon, teman-teman ya. Kalau di musim kemarau kalau sore masih kadang panas, kita menunggu waktu yang agak redup, teman-teman. Kita lakukan pengocoran bertahap, nggak apa-apa. Kita lakukan pengocoran tanaman. Kemarin karena kemarau, serangan hama ulat itu lumayan ya, hama pesek itu lumayan banyak. Jadi pemupukan atas ya, saya menggunakan dengan hasil dicampur Gipro sedikit, Gipro yang SP ya, bukan Gipro yang panen, teman-teman. SP20 Gipro yang awal ya, vegetatif, jangan yang generatif, teman. Di kandungan nitrogennya itu lebih tinggi dibanding KCl-nya dan fosfatnya. Jadi saya lakukan penyemprotan itu karena insektisidanya itu kontak, teman-teman. Di sini susah. Kemarin saya beli online itu agak telat, jadi saya campur insek yang kontak, kemudian ditampur dengan gandasil, dikasih Gipro sedikit. Alhamdulillah sembuh, teman-teman. Saya sekiranya sampai 3 kali melakukan penyemprotan. Dicampur gandasilnya hanya 2 kali deh. Gipronya sekali itu, cuman ya saya pakai lagi karena untuk meratakan tanaman aja yang kurang pertumbuhannya, teman-teman. Terus yang kerdil, teman-teman, yang kerdil saya lakukan penyemprotan lagi menggunakan gandasil D dan Gipro, teman-teman. Ada yang saya bikin 1 soalnya kira-kira lah 16 liter tangki itu saya kasih 1 atau 2 boleh, teman-teman, dicampur gandasil. Jadi yang kerdil-kerdil yang pertumbuhannya kurang sama yang lainnya itu disemprot biar merata. Alhamdulillah hasilnya bisa mengejar, teman-teman, mengejar tumbuhan kakaknya yang lebih dulu tinggi, teman-teman, walaupun enggak semaksimal yang lebih dulu tinggi, tapi alhamdulillah pertumbuhannya agak cepat ya, mengimbangi ya, enggak terlalu beda jauh kayak sebelumnya. Ada lagi kendalanya untuk tanaman di waktu pembungaan lebih diperhatikan lagi, kita kontrol lahan. Kalau bisa dikelilingin, teman-teman, apa yang menjadi kebutuhan tanaman, karena tanaman itu ya makhluk hidup juga ya, sama kayak kita, perlu makan, perlu air.
makan, perlu air karena waktu pembungaan seperti manusia kalau lagi hamil, kalau perempuan ya. Jadi perlu asupan yang lebih untuk memberikan makan kepada anaknya. Kalau jagung ya kepada jagungnya gitu, biar gimana jagung itu bisa berhasil penyerbukannya dan mengisi teman-teman bulirnya. Sekarang usianya lebih kurang 70 hari ya, 70 HST setelah tanam yang pertanaman yang satu. Kalau yang kedua itu lebih kurang 60 hari. Nah ini kan seminggu ini hujan hanya rintik-rintik, sebagian yang lahan yang tanaman dua yang di sebelah sana. Ntar kita review lah kapan-kapan teman-teman. Itu kalau siang itu daunnya mulai ini ya, linting kalau bahasa Jawa. Bisa dilihat kemungkinan kalau orang itu lesu ya, lesu kurang air, panasan lah istilahnya. Itu rencananya kalau misalnya ketolong atau enggak ya, karena di sini saya nggak bisa nyedot air. Kalau bisa teman-teman, kalau ada sumber air dan ada mesin dan ada suplai air, itu lebih bagus teman-teman di waktu pagi atau sore hari teman-teman. Bagusnya kalau menurut saya sore hari. Kenapa? Kalau sore hari kita siram tanamannya, jadi kelembapan tanah itu masih terjaga sampai di pagi hari teman-teman. Kalau kita di pagi hari penguapannya lumayan ya, karena sinar matahari terik untuk di musim kemarau. Hanya saya sarankan di sore hari untuk pengairannya teman-teman. Sore hari ya, saya sebagai petani pemula merasa ya itu kendalanya bertanam di musim kemarau yang ekstrim ya, saya bilang ekstrim karena lahan yang kedua pertumbuhannya itu kurang teman-teman. Padahal saya sudah bantu kocor, sudah saya bantu semprot gandasil dan ini ya sudah maksimal lah gitu kan. Maksimal, rumputnya alhamdulillah bersih teman-teman. Mas kemarin saya sudah lakukan kompos ya, menggunakan kayu bas. Sebagian ada rumput tunas ya, karena ini baru buka lahan hutan, jadi masih ada tunas-tunas. Ini sebelumnya kemarin saya tanam padi darat teman-teman. Alhamdulillah ya lumayan lah hasilnya, ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin dapat kurang lebih 1 ton lah ya untuk lahan 3/4 hektar lah yang saya tanam itu, karena ada gangguan yang namanya di hutan, ada gangguan makhluk hidup yang lainnya yang perlu makan teman-teman, yang perlu makan juga ya, itu rezeki mereka. Kalau bisa ya jangan kelewatan teman-teman ya, karena kalau kelewatan ya kita nggak kebagian juga yang perlu makan juga kita. Setelah pengalaman saya teman-teman, ntar saya review lagi bagaimana hasil setelah panen, apakah berhasil dengan hasil yang memuaskan atau enggak ya. Karena alhamdulillah untuk penyakit ya, kemarin rencananya saya mau semprot fungsida ya, karena di awal udah saya di bibit itu udah saya campur fungi dan insek ya, insek untuk tanaman itu biar nggak dibawa dan dimakan semut atau di hewan yang lainnya, hewan pengerat lainnya. Alhamdulillah berhasil kemarin kayak ya, soalnya tumbuhnya merata, walaupun ada sebagian yang bulir bijinya itu dibawa ke bawah pohon kering gitu, bekas tebangan pohon gitu. Itu sepertinya semut ya teman-teman, semut atau hewan pengerat yang lain ya, saya pastikan kemungkinan semut yang besar-besar itu teman-teman. Jadi di bawah pohon kering itu teman-teman, tapi nggak dimakan anehnya itu, karena mungkin ya sudah saya campur obat itu, jadi rasanya nggak enak menurut mereka itu. Kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah tuh, karena di musim kemarau ini yaitu serangan yang ke tanaman itu lebih ke serangga gitu, timbang dari
jamur, karena jamur itu kan memerlukan kelembapan tanah. Hanyalah mungkin karena panas jamur enggak hidup dengan sempurna, mungkin karena kering gitu. Oh ya, kemarin sebelum tanam saya melakukan tanah untuk dasar ya. Bisa teman-teman sebelum tanam, kalau lahan baru buka hutan kayak gitu, bisa dibilang hutan, kalau bisa diukur dulu teman-teman, diukur pH tanahnya kurangnya berapa. Kalau dipikir sih dananya emang besar teman-teman. Kalau saya kemarin saya akali sama bertahap lah, kita naikkan pH tanahnya teman-teman. Saya kapur dolomit, tapi sebagian, nggak semuanya kemarin, karena pengaruh dana juga teman-teman di awal, pengaruh dana. Terus saya kemarin coba sebagian, berapa sepetak lah, bisa dikatakan sepetak. Saya mencoba memberikan mikroba jamur ya, mikoriza namanya, banyak di pasar-pasar online. Mikoriza jadi jamur yang bermanfaat ya, memperbanyak akar ya, pengakarannya. Jadi di musim kemarau kalau akarnya banyak, kemungkinan kan suplai airnya dia bisa lebih luas lagi mencarinya. Inilah perkembangannya teman-teman. Sebagian banyak yang kecil juga. Alhamdulillah masih ada perkembangan, masih lumayan teman-teman. Nah ini di tengah ini kemarin ini kerdil, bisa diartikan kerdil teman-teman, kerdil. Sekarang pula tuh keluar jantannya itu agak telat sama yang lainnya. Saya bantu sama ganda silde dan gibro teman-teman. Mulai dari sini nih. Nah, ini pohonnya kecil-kecil, karena terlalu rapat saya kemarin, karena saya tugel tangan. Saya suruh satu kemarin, ada usulan 2 aja kalau misalnya dibawa hewan kayak itu masih ada sisa kayak itu. Jadi alhamdulillah lah, mudah-mudahan ada buahnya teman-teman, ada buahnya. Nah ini kemarin saya semprot ganda silde dan gibro teman-teman. Nah kayak gini nih, ini kerdil, ini udah gak kebantu lagi, ini maksimal udah. Yang kemarin masih kerdil banget ini, temennya udah hampir 1 meter, dia masih 2 jengkal, nggak nyampe ya teman-teman. Kayak gini yang di pinggir ini udah nggak bisa kita tolong lagi nih teman-teman, karena suplai matahari udah tertutup teman-teman. Jadi dia kerdil teman-teman, karena teman-temannya udah besar, dia masih kecil, jadi nggak bisa tertolong lagi. Ini mudah-mudahan ada buahnya teman-teman, dan bernas, mudah-mudahan bernas, walaupun kecil bernas, mudah-mudahan berbobot teman-teman ya. Rencananya ntar kalau sudah selesai pembungaannya, penyerbukannya, saya mau semprot, kalau enggak gandasil atau MKP campur sama gibro panen teman-teman ya, untuk meningkatkan bobot ya teman-teman. Mudah-mudahan ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Inilah pengalaman saya teman-teman, boleh kasih masukan lah di komentar teman-teman. Pengalaman, bisa berbagi pengalaman lah sebagai petani pemula gitu. Petani pemula. Teman-teman, kita review lagi besokan harinya perkembangan jagung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah dan rezekinya
Semoga kita bisa mendapat hasil yang melimpah dan